Masalah waris ini kan Ini buka dikit supaya ada angin lewat, kalau nggak panas. masalahnya kan suka kayak tabu gitu ya. Tapi karena tabunya akhirnya jadi kayak bom waktu. Banyak kita sering dengar orang dispute masalah ini. Nah, makanya kemarin kepikiran ya kita sharing aja mana sih tentang waris itu. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti how-nya kan. Yap. Nanti setelah itu ya kita ngobrol karena ada yang waris itu lebih baik dibagi sebelum apa sesudah meninggal gitu. Gitu. Silakan Ibu Chen. Mengganggu nggak nih? Ada screen ininya? Nggak ya? Bisa di double ya? Bisa. Oke. Siap. Ya, kalau ngomongin tentang waris ya, waris itu kan harta benda setelah kematian sebetulnya. Ngomongin ada peristiwa kematiannya dulu, baru itu ada waris sebetulnya. Nah, ini balik lagi memang definisi waris sendiri memang orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal. Jadi ya kalau ada yang meninggal baru ada waris sebetulnya. Tapi orang kadang-kadang salah kaprah dengan ketukar sama wasiat. Jadi kalau misalnya orangnya masih hidup kan, ada tuh bikin wasiat. Bikin wasiat ya itu tuh wasiat tuh pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Biasanya berkenaan dengan harta kekayaan tersebut juga ya. Jadi kalau orangnya masih hidup ya boleh bikin wasiat. Nah, atau bisa bikin juga hibah. Hibah itu pemberian dengan sukarela. Nah, itu untuk mengalihkan juga kepada orang lain gitu. Nah, itu kadang-kadang kebalik-balik antara waris, wasiat sama hibah ini. Biasanya gitu. Nah, kita terusin ya. Nah, kalau yang sebelum meninggal sebetulnya apa yang harus kita lakukan sebelum meninggal ya orangnya? Itu kita bisa bikin wasiat. Wasiat itu kan kehendak terakhir tadi ya. Kalau misalnya belum berpikir untuk mengalihkan secara langsung tuh bisa dengan hibah, dengan jual beli, dengan peralihan hak lainnya. Nah, itu bisa dengan wasiat aja cukup gitu. Wasiat itu berarti selama dia masih hidup itu belum beralih kepemilikannya belum beralih sampai dia meninggal. Nah, itu akan mewaris ke siapa? Wasiatnya itu nunjukin ke siapa gitu kalau wasiat. Nah, kalau misalnya untuk hibah itu selama kalau misalnya dia hidup, dia langsung menghibahkan sesuatu, ya udah, itu langsung beralih kepemilikannya ke orang yang dihibahkan. Jual beli apalagi, jual beli itu lebih kuat lagi ya. Kalau jual beli ya memang beralih langsung. Kemudian peralihan hak lainnya tuh banyak, ada tukar menukar, ada pembagian hak bersama dan lain sebagainya ya. Tapi intinya semua berarti beralih. Nah, kalau bicara sesudah meninggal, orang sesudah meninggal nih. Orang meninggal setelah itu yang harus kita kerjakan adalah setelah meninggal bikin surat kematian dari aparat setempat atau dari rumah sakit biasanya kalau yang meninggalnya di rumah sakit. Lanjut, jangan lupa bikin akta kematian. Kalau untuk Kota Bandung, akta kematiannya online ya. Sekarang di sini ada disdukcapil.bandung.go.id. Terus lanjut ya. Untuk membuat keterangan hak waris itu sebetulnya tinggal ini kesulitannya di Indonesia. Indonesia itu menganut belum unifikasi hukum. Jadi kalau untuk waris itu masih kebagi-bagi. Nah, kalau untuk yang beragama Islam itu masih di kecamatan atau kelurahan setempat itu bisa. Tinggal dibuat aja warisnya. Nah, itu berlaku juga sebagai keterangan hak waris. Kemudian kalau untuk golongan timur asing lainnya itu seperti yang mungkin India, yang agama Hindu, yang seperti itu di haknya ada di Balai Harta Peninggalan. Kalau notaris itu ini juga memang kewenangannya bikin keterangan hak waris, tapi khusus untuk yang beragama Nasrani atau golongan Tionghoa itu karena memang hukum yang dipakainya adalah hukum perdata Barat atau BW ya kalau bahasa Belandanya. Lanjut ya. Kemudian persyaratan tentang hak waris ini
saya cuma cantumkan untuk golongan 1 ya yang dibuat oleh notaris. Ya, kalau untuk yang di luar itu memang bukan kewenangan kita juga. Dan kebetulan di sini juga kayaknya kita semua beragama Nasrani, kebetulan juga kebanyakan golongan Tionghoa, jadi kayaknya bahasanya udah langsunglah ke yang memang dibuat oleh notaris ya, yang kewenangannya. Ya, persyaratannya sih sebetulnya standar ya, akta kelahiran, kewarganegaraan, ganti nama, akta nikahnya, kalau nikah, perjanjian pisah hartanya kalau ada, kemudian akta kelahiran anak-anak, kemudian peristiwa kematiannya, berarti ada akta kematiannya, kemudian KTP-nya, dan kartu keluarga. Kemudian untuk prosedur pembuatan keterangan hak waris, ya itu adalah prosedurnya yang pertama pengumpulan data ya atau persyaratannya. Kemudian adalah pengajuan, ada tidak ada wasiat ya. Jadi kalau misalnya orang bikin wasiat itu yang tadi, yang sebelum orang meninggal boleh bikin wasiat. Nah, si wasiat itu kita harus lapor ke Departemen Hukum dan HAM. Nah, dari situ di Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU ya, Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di situ seluruh wasiat yang kita kumpulkan, seluruh wasiat yang kita laporkan tiap bulannya itu ada di Pusat Daftar Wasiat. Jadi di situ adalah ada pengajuan ke Surat Daftar Wasiat untuk mengetahui ada tidaknya wasiat. Karena di keterangan hak waris untuk golongan Tionghoa dan Nasrani yang pakai ini ya, pakai hukum perdata barat ini, ya itu diharuskan ada bahwa itu ada wasiat atau tidak. Kemudian pernyataan dari keabsahan data ahli waris dari almarhum atau almarhumah. Jadi yang diambil pernyataannya adalah dari almarhum atau dari ahli waris almarhum atau almarhumah. Jadi kadang-kadang pernyataan ini perlu dibuat. Kenapa? Karena memang kadang-kadang suka ada yang beritikat kurang baik ya. Jadi misalnya anaknya 3 tapi ngaku 2, atau bahkan misalnya istrinya udah meninggal, ada istri baru dan lain sebagainya. Karena itu perlu penyataan dari keabsahan data dari para ahli waris. Jadi yang bertanggung jawab kan notaris kan cuma membuat keterangan hak waris berdasarkan data-data yang ada. Tapi kita juga nggak tahu ya, kan orang itu punya anaknya 3, apa punya anak 9 disumputin kan nggak tahu gitu ya. Jadi pernyataan atas keabsahan data dari ahli waris ini penting ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ya, surat keterangan wasiat ini harus menunggu minimal 1 bulan atau lebih dari tanggal kematian. Terutama kalau misalnya meninggalnya baru. Jadi misalnya meninggalnya, anggaplah ya sekarang ini tanggal September ya, sekarang tanggal 10 September. Berarti anggaplah meninggal tanggal 9 September, lebih gampang ya. 9 September meninggal, nah itu karena sistem pelaporan wasiat yang dibuat notaris itu dilaporkan tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Berarti orang yang meninggal tanggal 9 September ini kita mesti ada masa tunggu. Menunggu sampai laporan wasiat yang dibikin notaris seluruh Indonesia masuk ke Departemen Hukum dan HAM. Itu kapan? Setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Nah, setiap tanggal 1 tanggal bulan berikutnya, berarti kalau sekarang September, itu berarti orang yang meninggal di tanggal 9 September masih mungkin membuat di tanggal 8 September, kan? Nah, itu dilaporkannya adalah di tanggal 1 sampai 5 bulan, berarti September, Oktober, gitu. Otomatis berarti kita baru bisa bikin wasiat dari orang yang meninggal itu adalah setelah tanggal itu. Setelah tanggal 5 Oktober berarti. Itu menunggu dari kemungkinan ada dibuat wasiat. Misalnya kan anggaplah tanggal 9 meninggal. Tanggal 8 kita nggak tahu ada yang panggil notaris ke rumah sakit untuk bikin wasiat. Nah, itu makanya memang pasti menunggu 1 bulan setelah, tepatnya di tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Nunggu pelaporan dari semua notaris masuk. Kemudian ini mengenai benda tidak bergerak. Nah, untuk benda-benda yang tidak bergerak, ini seperti banyak ya, seperti sertifikat, ada mesin untuk ukuran tertentu, kapal untuk yang besar-besar.
Nah, itu adalah balik nama waris atas sertifikat itu memang bisa dibantu notaris ya. Salah satu syaratnya adalah keterangan hak waris. Tadi keterangan hak waris, kemudian ada pajak waris di situ. Pajak waris ini di Indonesia itu dari NJOP dikurangin 300 juta dikali 5%. Kemudian untuk perbankan dan asuransi, untuk deposito, tabungan, asuransi, dan lain-lain, para ahli waris membawa keterangan hak waris yang sudah dibuat notaris, nanti pihak bank dan asuransi akan mencairkannya ya kepada para ahli warisnya. Kemudian untuk perusahaan ya, untuk PT, CV, UD yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, para ahli waris biasanya harus bersepakat. Itu ada yang namanya akta penunjukan untuk mewakili tindakan di dalam perusahaan tersebut. Siapa yang mengambil keputusan atas ahli waris itu, siapa yang jadi wakilnya di situ untuk mau meneruskan perusahaan itu atau mau dijual sahamnya atau dan lain sebagainya ya, itu kesepakatan bersama antar para pihak ya, antar ahli warisnya. Kayaknya untuk waris cukup ya, dibanding nanti keburu pada tidur semua. Kayaknya juga biasanya banyaknya pertanyaan ya kalau ini. Oke, sekian. Sudah pada tidur belum ini teh? Thank you. Pada lagi mikir. Orang boga naonnya. Cepet ya. Kudu nyeun waya, kudu nyeun wasiat ya. Cepet Dan deui nggak? boleh. Boleh lah. Oke, itu tadi yang diomongin tuh hartanya hanya di Indonesia aja. Kalau di luar Indonesia sama nggak? Kalau di luar Indonesia tergantung kewarganegaraan dia. Kalau Kalau Singapura misalnya. Kalau gini ya, kalau misalnya memang yang meninggalnya masih warga negara Indonesia, tentu saja masih berlaku hukum yang seperti ini. Tapi kalau misalnya warga negara Singapura, kayaknya ikutan pakai hukum Singapura deh. Oh enggak, warga negara Indonesia, misalkan dia kan banyak orang di Indonesia punya properti, punya asuransi dan macam-macam di sini. Soalnya tadi correct me kalau aku salah, di Indonesia itu yang tadi dibilangnya bisa bikin itu maksudnya sesudah meninggal itu masih bisa bikin dan masih diakui ya? Nah ini salah kaprahnya mungkin. Nah ini ya, itu harus dibedakan antara waris, wasiat, sama hibah. Kalau waris itu murni peristiwa hukum ya. Jadi misalnya orang udah meninggal, nah itu mewaris, itu mau nggak mau waris namanya gitu. Ya. Tapi kalau wasiat itu dibuat sebelum orangnya meninggal, betul. Nah itu pesan terakhir apa yang dia bikin. Nah itu kalau misalnya ada wasiat, nanti keterangan hak warisnya tadi yang dibuatkan keterangan hak warisnya, nah itu wasiatnya nanti muncul. Dari keterangan Departemen Hukum dan HAM tadi, itu nanti muncul, ada wasiat. Nah, kita mengakomodir juga wasiat tersebut dulu. Gitu. Masalahnya kan kalau misalnya kita mah masih ya amit-amit lah. Kan kita mah umurnya masih panjang ya harusnya mah. Yang menjadi masalah kan orang tua kita kan. Betul. Yang ya banyak orang tua yang masih komplit gitu. Dan kalau mereka kan pikirannya maksudnya pikiran kolot lah gitu ya, nggak kepikiran lah. Yang penting mah nanti kalau misalnya gue mati mah bagi-bagi hasil mah bagi-bagi aja ke anak-anak gitu. Nah kayak gitu itu gimana? Biasanya kan nggak, ya istilahnya wasiat juga nggak ada meren. Ya. Itu gimana? Kalau wasiat nggak ada, nggak apa-apa. Keterangan hak warisnya selama dia menikah dengan resmi ya, dengan catatan sipil ya nanti dibagikan ke istri sama anak-anaknya gitu. Itu mah kekeluargaan aja berarti ya itu mah ya. Keterangan hak warisnya akan menunjuk demikian. Jadi memang secara hukumnya mewaris demikian. Itu otomatis ya, Jen. Jadi nggak bisa milih, oke ke anak ini aku mau kasih berapa, ke anak itu mau kasih berapa, nggak bisa ya? Kalau mau milih, bikinlah wasiat tadi. Wasiat. Mesti sebelum ya berarti kan. Kalau udah terlanjur meninggal ya udah tinggal bikin keterangan hak waris. Kalau tidak ada wasiat ya ikutin pembagian menurut undang-undang tadi. Pembagiannya gimana, Cen? Cowok sama cewek sama nggak? Anak cewek cowok? Sama. Kebetulan kalau kita untuk yang Nasrani sama yang golongan Tionghoa ini
Perdata Barat itu sama. Jadi nggak dibeda-bedain. Tapi kalau Pembagiannya jangan gimana, ngomong Cen? ya kalau untuk Pembagiannya gimana istri, anak, misalnya anak kayak gue nih, anak punya 2. Nah, pembagiannya berapa persen? Nah, kalau misalnya suami atau istrinya yang meninggal ya, berarti kan ada salah satu pasangan masih hidup ya. Nah, itu kan ada yang kalau di Indonesia itu ada hukum harta benda perkawinan. Jadi harta benda perkawinannya dibagi dulu, setengah punya istri, setengah punya suami. Yang sisa tengah yang punya istri ini, misalnya yang meninggal istri ya. Nah, si setengah yang punya istri yang meninggal ini dibagi lagi kalau anak 2 ke suami dan anak-anak. Jadi dari setengah dikali 1/3 lagi mereka dapatnya. Yang paling besar tetap pasangan hidup kita dulu. Gitu. Oh. Tapi balik lagi, itu juga harus dilihat dari perolehan hartanya. Jadi kalau misalnya perolehan hartanya adalah sesudah pernikahan, ya sesudah pernikahan ya berarti begitu pembagiannya. Tapi kalau misalnya diperolehnya sebelum pernikahan atau dapatnya dari warisan orang tuanya lagi, warisan istrinya gitu ya, anggaplah istrinya kaya. Nah, itu pembagiannya adalah langsung 1/3 karena itu bukan dari harta benda pernikahan kan. Gitu. Walaupun nggak ada surat bagi pisah harta ya, Cen. Betul. Kalau ada pisah harta itu lebih ini lagi. Lebih Pisah harta itu lebih strike lagi. Betul. Pisah harta itu lebih strike lagi. Saat dia memisahkan harta dia, berarti full otomatis itu kan punya dia tuh sendiri hartanya. Berarti langsung bagi tuh, 1/3, langsung bagi ke anak. Betul. Langsung bagi. Ke anak sama suami. Oh. Misalnya. Betul, langsung 1/3 tadi itu mah. Nggak ada setengahnya dulu. Cen, kalau kayak gue misalnya, gue sama Kim kan masih WNI. Tapi anak 3-3-nya Australian gitu. Kita punya rumah di Indo. Itu gimana tuh kalau misalnya gitu kita duaan nggak ada atau salah satu nggak ada gimana? Sistem pewarisan di Indonesia sih mengakomodir itu ya. Jadi kalau yang udah warga negara asing, anak-anaknya tetap walaupun ada harta di Indonesia, yang mamah, yang papahnya masih ada dan terus meninggal. Nah, itu tetap harta warisnya itu tetap mewaris ke yang sudah WNA itu. Tapi dalam 1 tahun kalau untuk yang SHM itu harus dialihkan gitu. Jadi kan memang nggak boleh kan orang asing tuh pegang SHM ya. Hanya jadi untuk harus SHM. dijual gitu. Terserah, boleh dijual atau boleh diturun hakkan. Jadi hak pakai misalnya, bisa kan? Gitu. Tergantung lah. Hak pakai. Hak pakai, hak guna bangunan. Jadi bukan SHM lagi ya? Betul, bukan SHM lagi. Oh. Status tanahnya di sertifikatnya. Gitu, bukan. Jadi kayak apartemen tuh hak sertifikat. Kalau apartemen hak HGB. HGB. Sewa guna bangunan, cuma sewa berapa tahun gitu, berapa puluh tahun ya? Iya, betul. Ada perpanjangan. 50? Kalau di kita sih 20 ya. 20 udah gitu. Kalau udah 20 gimana? Hilang kita lagi. rumahnya. Perpanjang lagi. Oh, perpanjang lagi 20 tahun, 20 tahun. Sampai kita dijual atau udah aja lapur gitu ya. Sampai dijual atau ya sampai ya bangunannya ambruk. Betul. Sebetulnya sih kayaknya ini ya, bukan kayaknya. Memang biasanya kejadiannya kalau yang punya SHM itu dalam 1 tahun itu biasanya ya udah cepet-cepet dialihin, dijual, betul. Yang dapat warisan tapi dalam 1 tahun gitu kan. Kalau sampai nggak dijual itu apa akibatnya? Jadi Jadi tanah negarahan. Oh gitu. Jadi milik negara. Ya, mending pindahin ke gua Han. Karena misalnya gini. Nggak misalnya gini karena kan misalnya rumah di Indo tuh atas nama Kim ya. Tapi anak gua kan kagak ngerti apa-apa kan. Jadi nggak ngerti itu harus dijual atau enggak gitu atau ya nggak ngerti lah. Jadi telat gitu ngurusinnya itu jadi langsung diambil. Enggak. Bukan diambil sih sebetulnya. Jadi tanah negara aja. Nanti begitu lu urusin, itu lu mesti ganti rugi dan lain sebagainya ke negara, biasanya gitu. Oh gitu. Jadi ganti ruginya berapa banyak? Lumayan, ya, kayak beli, tapi dari PBB-nya sih biasanya.
Oh, harga Jadi, Han, PBB. Jadi kesimpulannya mendingan dari sekarang lu bikin wasiat gitu ya, Cen? Ya, Betul, kalau betul. memang Dengan bikin wasiat dari sekarang. Enggak. Han. Surat wasiat juga kalau kitanya udah mati terus anaknya nggak jual-jual diambil sama negara, bener kan? Enggak, Benar, wasiatnya Hak guna bangunan dulu. Wasiatnya wasiatnya apa isinya dulu? Hani, wasiat, maksudnya wasiat dulu tuh dibikin. Jadi lu kasih siapa yang buat ngurusin. Misal nih, lu kasih gua, Fen titip ya, nanti ini kasih ke anak gua, tolong Tapi biasanya jualin, dititipnya ini ke begini notaris, begini kan? gitu. Biasanya titipnya ke notaris ya? Bisa pelaksana wasiat tuh bisa siapa aja, yang penting udah 18 tahun ke atas. Oh. Nah, sekarang Penny kalau udah siap misalnya, tuh. kalau misalnya gue punya wasiat di sini, itu berlaku nggak ya buat rumah yang di Indonesia? Yang nggak bisa bahkan, Han. Lu harus dilaporin Iya. wasiatnya, kan lu warga negara Indonesia ya, di Indonesia tuh laporna. Jeng Chandra. Betul. Nunggu Chandra ngomong, ini ngomong semua sih. Galak. Correct. Kok nungguin Chandra yang jawab? Gemes gua. Semuanya komen. Coba di-mute sama host semua. Sin, iya pada berisik semua, cukup si Chandra doang yang enggak. Chandra, jawabanmu. Iya, kalau kayak gitu memang iya betul. Betul yang mana? Aduh, ya tergantung wasiat lu apa. Hampura, Fen. Fen. Nggak apa-apa, gua lagi nunggu. Lu kasih gua. lu Sabcan jawab, Sosok Chan. Cen, apa Cen jadinya Iya, ngerti? tergantung lu wasiatnya apa. Kalau wasiatnya memang lu ngasihnya ke anak-anak lu, ya sama aja kan, dalam 1 tahun lu mesti, anak-anakmu mesti cepetan pindahin ke orang Dua, ya? lain. Tapi ya kalau misalnya wasiatnya ngasih ke orang lain, ya itu kan lain hal kan. Misalnya ke adik lu atau kokok lu, kan itu bisa juga. Oh. Cuman memang anak-anak tetap loh punya hak juga. Kalau misalnya anaknya nuntut, ya itu ada haknya juga. Jadi di dalam misalnya wasiat. kalau misalnya wasiat gua kasih ke cici gua, terus udah gitu anak gua ngeh gitu kalau itu tuh rumah sebenarnya rumah orang tua. Ya, nah anak bisa nuntut, gua tuh bisa nuntut. Betul. Kalau bisa nuntut tuh dia yang bagian yang menang, anak gua. Bukan bagian yang menang ya, ada haknya, ada bagiannya yang bisa dikasihin sama dia. Cuman kalau dia menuntut seperti itu sih memang tetap tidak lebih besar daripada hak warisnya sendiri sebetulnya. Ada hitungannya lagi, lebih kecil sih dapatnya. Gitu. Chan, bukannya di dalam, kalau kasus yang si Hani itu misalnya dikasih ke gua, tapi terus dari gua bagi ke anaknya dia langsung tiga-tiganya nggak masalah. Bagi duit gitu. Iya. Bagi duit mah ya nggak masalah. Oh iya, kalau misalnya ya kayak gitu yang si Fanny bilang, gua kasih ke cici gua. Tapi maksud gua tuh kasih cici gua tuh supaya gua nggak mau kasih Fanny, mau kasih cici Fanny. Wow, si Fanny mah. Si Fanny pede aja kasih ke Fanny. Enggak, Fanny, tenang, Fanny. Gue lagi nungguin dia keceplosan. Ya, gini, jadi kalau misalnya gue ngasih ke cici gue ya, gitu. Terus udah gitu maksudnya gue, kalau gue ngasih ke lu supaya gampang, supaya nggak usah dijual dalam setahun gitu kan. Nah, cici gue nanti kalau dia jual, dia kena pajak juga gitu. Ya kena Ya. lah, kena. Ya. Pajak waris dari tadi harta kan kena. gitu. Nih, pajak waris ada nih, pasti kena dulu. Di situ dia pasti kena dulu ini. Nah, Yang ini, yang balik pajak nama waris, betul. Balik nama waris, tadi kan bikin keterangan hak waris nih, pertama kali tadi. Habis bikin keterangan hak waris karena ada wasiat nih, jadinya belok ke cici lu kan, bukan ke anak-anak lu kan. Nah, habis gitu dia turunin, jadi balik nama waris itu tadi. Ya, setelah jadi balik nama rumahnya waris, diganti nama cici gue dulu kan. Betul. Nah, bayar Tapi pajak cici gue harus warisnya. bayar pajak waris. Betul. Nanti kalau jual ya beda lagi, itu pajak jual beli. Ini pajak waris. Oke. Halo. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya nggak sempat bikin nggak sempat bikin wasiat. Nah, terus itu balik nama warisnya itu gimana? Balik nama warisnya tetap, karena keterangan hak warisnya itu kan tetap mewaris sesuai dengan undang-undang tadi kan.
Nah, kalau misalnya lu nggak bikin wasiat, berarti kan ke istri sah dan ke anak-anak. Soalnya istrinya, oh ini si Hengkinya, mau si Hengki kan, bro. Iya kan, kalau misalnya itu kan gitu. Jadi kepada istri yang sah dan kepada anak-anak kan berarti yang mewarisnya. Nanti balik nama waris itu sertifikat lo dibalik nama, jadi ke istri dan anak-anak. Oh. Jadi nama yang udah meninggal udah langsung dicoret, nggak ada. Oke. Ya. Cen, tanya Cen, kalau ya, Jen. Orang tua punya anak, misalnya punya anaknya 5 misalnya, atau punya anak itulah, nah udah gitu ada mantu, ada anak. Nah, anaknya dari 5 itu ada yang meninggal 2. Ya. Nah, kan mantu, si mantu dan ada cucu berarti kan? Mantunya Betul. Kebagian nggak sih gitu? Hitungannya gimana tuh? Kalau udah gitu, kalau misalnya itu kan harta warisan misalnya rumah. Dari 5 anak ini, yang 3 yang hidup ini nggak nih, yang 2 si minatuna teh hayang kebagian, hayang dijual. Kumaha kita jadi nanya. Kalau kayak gitu, sebetulnya keterangan hak warisnya itu ya, mewarisnya adalah kan 5 anak. Tadi ada 2 yang sudah meninggal. Nah, berarti kan tinggal 3 yang masih hidup. 3 yang masih hidup ini mah tetap ya, sebetulnya haknya adalah tetap 1/5, 1/5, 1/5 tiap anak. Ya. Bagi yang udah meninggal, ini mewaris ke anaknya langsung. Jadi istrinya sih nggak dilewat. Nah, kalau atau pasangannya. Jadi, kalau istrinya, kalau minantunya menuntut pun nggak bisa ya? Yang bisa menuntut itu? Nggak bisa. Anak kandung yang bisa nuntut. Nah, kalau misalnya kuat nggak kalau 2 ini, misalnya yang 2 ini punya anak nih, masing-masing 2, jadi 4 cucu mau jual rumah, sedangkan yang 3 yang anak kandungnya nggak punya anak, ya, mereka nggak mau jual gitu loh. Kalau kayak gitu kejadiannya biasanya di-split, Jan. Oh, split sertifikat ya. Ada pakainya, ada cari cara jalan keluar supaya masing-masing berhak mendapatkan hak warisnya ya, gitu ya. Betul. Ini banyak pertanyaannya menjurus ke hitungan ya. Mau gua ganti jadi ini gitu share-nya, jadi yang whiteboard aja atau mau gimana? Boleh, Ya, ganti aja. Boleh. Ganti ya. Soalnya nanti makin ngejelimet, udah ke cucu, tadi aja udah cucu. Belum lagi ke buyutnya, Fen. Mungkin kan kalau boleh dijelasin kan ini kita tahu banyak kan sengketa karena ada yang nggak ngerti ngurusin waris. Maksudnya apa yang bisa dilakukan supaya itu nggak kejadian gitu? Kalau tanah sengketa karena waris ya, sebetulnya yang paling enak sih sebelum meninggal masih kondisi hidup. Nah, itu sebaiknya udah dipakai wasiat ya. Kalau memang udah tahu karakter anak-anaknya piriboten gitu. Misalnya kan ada tuh anak-anak tertentu yang memang dominan, menguasai, kan nantinya jadi ribut ya. Ya udah, kalau memang seperti itu akan lebih baik ya udah disiapin. Jadi si mami, papi udah siap dengan wasiatnya masing-masing supaya anak yang mana dapat berapa udah dibagi-bagi sama dia. Gitu. Itu teh bikinnya kumaha bikinnya? Surat ya, wasiat. Vanessa. Wasiat itu bikinnya ke notaris. Nanti notaris itu biasanya atas harta apa yang mau diiniin ya. Apa yang mau dibagiin, ditulis di situ, kemudian pembagiannya seperti apa. Nah, nanti setelah itu biasanya kalau sudah dibagi seperti itu, ya tinggal ini aja. Tinggal apa yang mau jadi pelaksana wasiatnya siapa, itu juga disebutin di situ. Biar nanti kan kalau misalnya kadang-kadang kan
ini nih paling nurut nih anak-anak tuh sama si encek yang ini misalnya kan gitu. Kadang-kadang si pelaksana wasiat juga jadi kita cantumkan orang itu kayak gitu. Kalau nggak lewat notaris juga bisa kan? Maksudnya ya dia cuma nulis di cari kertas gitu, itu juga punya nilai hukum nggak? Nggak bisa. No. Pakai materai gitu? No. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, tetap tidak berlaku karena kan memang harus dinotaris dan notaris sendiri pun bukan cuma notarisnya juga harus lapor ke Dirjen AHU tadi ke satu pusat daftar wasiat di Jakarta. Kalau enggak ya nggak berlaku, itu nggak bisa gitu. Ya soalnya kan ya ngarana orang-orang tuanya. Kayak gitu malas lagi ke notaris, kudu bayar duit deui cenah. Kalau ada satu lagi ya. Notaris bisa dipanggil ke rumah. Oh iya. Ada satu lagi kalau kayak gitu Sen, biasanya dia bikin wasiat dalam bentuk tertutup. Kalau dia nggak mau diketahui oleh siapapun, termasuk notarisnya, itu bikin sesuatu dalam bentuk tertutup. Dia tulis sendiri, mau baginya seperti apa, dia tanda tangan sendiri, dia tutup, dia segel sendiri, nanti dibawa ke notaris, nanti kita segel ulang, terus kita laporin bahwa itu ada wasiat, tapi bentuknya tertutup gitu. Tapi itu surat berarti adanya di notaris itu dong ya? Di notaris tetap, betul. Ini ada yang raise hand nih. Iya, saya. Iya, tanya ya. Oke. Kalau misalnya ini orang Indonesia di Bandung udah bikin sama kamu gitu ya, ahli waris ABCD. Nah itu untuk yang harta di Bandung misalkan. Terus orang yang sama juga bikin lagi ahli will di Singapura untuk anak yang sama, tapi mungkin proporsinya beda. Oke. Nah itu misalkan si orangnya ini udah mastiin ini untuk yang di Singapura nih, properti di Singapura. Tapi mungkin anak yang di Bandung yang dapat itu merasa nggak fair, terus dia ngajuin ke pengadilan. Nah itu gimana? Mana yang lebih diakui? Nah itu yang pertama kan akan dilihat juga. Ya memang masih warga negara Indonesia atau warga negara Singapura. Nah itu yang pertama. Kalau misalnya dia warga negara Indonesia, lebih menang di Indonesia lah jelas hukumnya. Tapi kalau misalnya dia warga negara Singapura, ya berarti kan mestinya memang di Singapura bikinnya gitu kan. Nah terus kalau soal kalau propertinya misalkan Singapura properti kan itu mesti ngikutin peraturan Singapura ya. Betul. Karena kan ada yang movable sama immovable. Kalau yang movable kayak cash insurance itu mungkin Indonesia. Kalau yang immovable itu mungkin harus Singapura kali ya. Benar nggak? Betul. Oke. Jadi kalau misalkan anak yang Indonya nggak setuju, dia bisa menang juga ya? Bisa. Kalau untuk harta yang di Indo ya. Lagian juga kalau memang mama papahnya masih warga negara Indonesia kan gitu. Kalau untuk aset yang di Singapura misalkan cash gitu, ada berapa juta Sing dolar. Itu gimana? Kayak akidi gitu ya. Hah? Kayak akidi. Betul. Ada berapa triliun tuh. Nah itu gimana tuh? Ya, kalau kayak akidi sebetulnya mesti lihat lebih dalam sih. Lihat lebih dalam nggak cuma aspek itunya ya kalau kata gue. Memang harus, ya dianya, anggaplah akidinya memang warga negara Indonesia, nyimpen uang di Singapura. Ya semestinya tergantung juga, balik lagi, hukum dari Singapura sendiri, kan juga pasti memastikan kali siapa warisnya gitu kan, siapa ahli warisnya dari akidi kan gitu. Kalau mungkin di juga Singapura segampang sih, itu kali. Kalau di Singapura sih gini, nomor satu dilihat ada make will enggak yang ahli waris itu. Kalau misalkan ada make will, dia akan mengikuti will itu. Kalau misalkan enggak ada will, itu nanti pemerintah yang turun tangan mengikuti jalur hukumnya, baginya berapa gitu. Benar, sama kok. Sama. Cuman ya paling kan untuk aset-asetnya kali ya. Untuk yang satu pertanyaan lagi ya, sorry ya. Misalkan ini kasus adikku kan masih single.
Nah, terus udah gitu, let's say dia ada kekayaan segala macam, terus amit-amit misalkan dia meninggal, kan nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada siapa. Misalkan dia mau kasih ke saya, tapi saya udah warga negara Singapura, itu gimana? Kalau seperti itu sih sebetulnya kalau sudah warga negara Singapura, ya itu kalau misalnya mau dikasih ke saudaranya yang sudah WNA, ya berarti cuma bisa untuk 1 tahun itu. And then siap-siap dilepas gitu. Walaupun dia bikin ahli waris sebelumnya meninggal juga ya. Betul. Oh. Bikin wasiat. Tapi kalau sebetulnya itu ya, kalau misalnya itu kan tadi yang golongan pertama itu kan memang mewarisnya kan ke ortu dulu, ke anak dulu. Jadi kalau orang nikah ya, nah ini kan orang nih nikah, nah itu rata-rata itu kan punya anak, punya istri, anggaplah dua-dua. Nah ini kan yang jadi mewarisnya ke sini kan. Nah, tapi kalau memang tidak menikah itu ke atas dulu. Jadi naik dulu, ini papa mamanya siapa? Ke papa mama dulu siapa? Nah kalau papa mama itu udah memang papa mama ini ternyata udah meninggal juga, ya berarti ke saudara-saudara kandungnya, gitu. Ini saudara kandungnya siapa? Gitu. Kalau punya ponakan, misalnya saudara kandungnya udah meninggal juga nih, ya udah ke keponakan, ke saudara kandung yang masih ada, gitu. Tambah pusing kayaknya lihat gambar gue sendiri. Tenang, Cen. Cuman masalahnya antara WNI sama WNA-nya aja ya. Betul. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih kayaknya ya, Van. Cuman lu punya waktu jadi cuman 1 tahun doang untuk segera mengurus itu. Beresin semuanya ya. Kalau dibikin pakai nama company juga nggak bisa ya, Jen ya? Bikin nama company ya turun hak itu tadi. Kalau tanah turun itunya namanya. Bukan sertifikat hak milik jadinya hak guna pakai. Bangunan atau hak pakai, betul. Itu yang tadi yang NJOP kali minus 300 kali 5% itu estate duty bukan? Apa estate duty teh? Estate duty. Pajak negara. Pajak meninggal, kalau meninggal semua asetnya kena pajak. Kalau di kita mewarisnya yang kalau dia meninggalkan warisan, baru dia ada kena pajak. Itu juga dari warisannya, dari NJOP-nya itu. Oke. Nggak langsung meninggal dikasih pajak, enggak. Kalau di sini. Jadi kalau tanah, ceritanya ya Van, kalau punya tanahnya diwarisin, tadinya punya mama. Pindah namanya ke gua. Nah, gua otomatis harus bayar pajak waris itu. Jadi NJOP dikurangi 300 juta dikali 5%. Tapi kalau nilainya di bawah 300 juta, bebas pajak. Tapi yang orang meninggalnya nggak dikenain pajak kan? Enggak lah. Mau bayarnya pakai apa? Udah meninggal kan. Yang bayar anak pajak juga. Dulu ada namanya estate duty. Terus di Amerika, Australia kayaknya ada deh, Han. Lu coba cek deh, Singapura dihapus. Dulu ada. Jadi yang bayar siapa? Kalau udah meninggal yang bayar anaknya. Oh iya, diwariskan. Ya. Iya, diwariskan. Ketiau kalem lobak ini jangan bayar mah. Dan gua teh dengar-dengar kalau misalnya yang masalah uang yang di bank nih, orang tua deh ada di bank ini, bank itu, bank ini gitu. Nah, terus pas kalau misalnya dia meninggal terus di bank kita bisa bawa surat satu tuh yang orang tua bikin ya apa? Jadi ke bank mana? Enggak ditulis surat bank mananya. Yang surat bisa dibawa-bawa ke bank mana juga. Jadi kita bisa ambil gitu uangnya. Sebetulnya sih gini ya, kalau ke bank itu tetap dia butuh keterangan hak waris dulu. Kalau udah ada keterangan hak warisnya, baru bisa ahli warisnya yang minta ke bank. Masalah utama di Indonesia adalah bank itu tidak langsung open public. Jadi open public dalam artian kalau ada orang tua yang meninggal, dia langsung bilang, ini nih dia yang mencari siapa pewarisnya, itu enggak. Kalau di Indonesia. Jadi
ya siap-siap aja itu dana kalau memang nggak ada yang tahu mengendap di situ. Kecuali memang lu ada juga sih di sini ada yang kalau di gua ada yang karena dia kerjanya di Malaysia ya dia takut dia meninggal tapi semuanya nggak tahu jadi akhirnya dia buka semua tabungan gua nomor segini terus deposito nomor segini saham nomor segini dan lain sebagainya semua dia rinci apartemen di sini di Kuala Lumpur begini begitu itu tujuan dia takut begitu. Jadi mesti didata gitu ada di mana gitu. Itu bikin sendiri kalau dia sih dia bikin pakai wasiat akhirnya. Gitu. Ya maksudnya biar bisa diambil sama anak-anaknya gitu gimana? Kalau Flynn biasanya mah jangan bilang-bilang udah meninggal dulu, tapi langsung ditarik dulu duitnya. Tarik dulu duitnya. Itu tanda tangannya mana nggak ada tanda tangan. Pakai internet banking, internet banking ditransfer. Iya. Kalau nggak pakai ATM, pindahin dulu. Betul. Kalau nggak internet banking-nya orang tua mah. Justru kalau sekarang masih ini lebih baik dibikinin entah internet banking entah itu ATM jadi papa gua udah bilang ini mobile banking gua pinnya ini ATM-nya ini ada apa-apa lu langsung pindahin dulu duitnya kalau udah deposito gitu kalau deposito nggak bisa. Kalau deposito nggak bisa. Kalau itu mau nggak mau nunggu cair dulu masuk rekening. Kalau nggak ketahuan, lu bisa pindahin. Tapi kalau banknya tahu, dia pasti bekuin. Ya. Jadi kalau nggak bisa diambil gitu. Bisa. Tapi nunggu tadi yang Chandra bilang. Surat waris, keterangan waris itu baru. Hak waris dulu. Nah itu dia, balik lagi. Sebenarnya ada salah satu teman kita juga pernah kejadian. Itu begitu papanya meninggal, langsung beku si rekeningnya. Kaget juga. Nah, kok bisa gitu kan langsung beku. Ternyata kan ditanya sama mereka, ini gimana kok bisa langsung beku? Saya kan baca koran setiap hari gitu loh. Programnya gila pisan. Makanya jadi kalau terkenal beresiko kalau meninggal. Betul. Jadi harus bikin surat wasiatnya itu ya. Kalau misalnya itu mah mungkin kalau BCA nggak segalak itu sih, tahu gue ya. Enggak, masih bisa pilihnya. Galak juga kalau ketahuan. Iya, yang punya ini gue langsung berhenti. Berarti karena nasabah prioritas kali ya, Fen? Eta sebelahan bang langsung ketahuan. Tergantung juga, Fen, banknya, Fen. Benar. Aya nu bager, Fen. Ya tergantung kedekatannya, tapi yang ini kasusnya langsung memang diberhentiin ya. Tapi setelah dibekuin itu diurusin bisa, tapi ya tetap surat itu harus ada. Keterangan hak waris itu harus ada. Ya. Keterangan hak waris teh, ya surat wasiat kan ya, yang mesti dibikin sama bukan. Kalau wasiat itu sebelum meninggal. Tadi kalau orang pengen membagi, nah itu pakai wasiat. Tapi kalau keterangan hak waris ini orangnya udah meninggal. Nah, siapa ahli warisnya ditulisnya di keterangan hak waris. Jadi menetapkan secara hukum siapa yang berhak mewarisi harta yang meninggal. Gitu kan ya, Cen? Betul. Kemana? Ke notaris juga? Iya, ke notaris. Ya. Oh, jadi kudu bikin ya. Kudu. Balik lagi. Kudu itu. Oh, nggak ada surat kuasaan gitu nggak bisa. Kan yang ngasih kuasa sama lu nya udah meninggal, dia nggak bisa ya. Sebelum meninggal bikin surat kuasa berlaku nggak? Kalau banknya nggak tahu dia berlaku, tapi begitu tahu ya nggak berlaku. Benar. Makanya dalam kondisi begitu mesti pindahin dulu langsung gitu. Betul. Ini balik lagi tadi mungkin ya telat masuk ya, Flynn ya. Sorry. Ya ini bedanya ini antara wasiat, waris sama hibah. Waris itu tadi kalau misalnya orang udah meninggal, nah orang yang berhak menerima dari orang yang udah meninggal itu namanya waris.
warisan dapatnya. Tapi kalau wasiat itu pesan terakhir dari orang yang udah meninggal. Jadi yang sebelum meninggal dia bikin gitu loh. Jadi, nah itu nanti berlaku kalau misalnya memang ada wasiat gitu. Kalau hibah itu langsung. Banyak orang juga yang kadang-kadang dibanding ribet, ya udah langsung dihibahin duluan selama dia masih hidup. Ada juga yang kayak gitu. Chen, gue mau tanya nih, Chen. Kalau gue kan masih warga negara Indonesia ya. Kalau anak gue misalnya nih tahun depan mereka mau ngambil jadi warga negara Australia. Tapi kan semua rumah gue di sini, income gue di sini, kayak semua, maksudnya uang gue semua di sini. Nah, gue kalau mau bikin surat wasiat tuh di sini atau di Indo ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk harta yang ada di Indonesia, lu bikin di Indo. Tapi untuk nggak punya, kalau nggak punya sih ya nggak usah bikin, berarti di Indo kalimat. Bikin Tapi di sini kalau aja berarti misalnya ya? lu untuk ya aset yang adanya di mana, Mar? Di semua di Asetnya sini. mungkin ada di Australia, ya kayaknya lebih baik ke attorney di Australia. Oh, pakai notaris Australia, jadi bikin wasiatnya di notaris Australia. Betul. Oke. Gua kira karena gue warga negara Indonesia harus follow Indonesia rule, bukan di sini rule. Follow sih follow, cuman masalahnya biasanya aset satu negara tuh nggak bisa dilepas ke, ya ini kayak di Indonesia kan, nggak bisa dilepas ke WNA kan, jadi dia punya rule sendiri. Kalau buat properties kan, misalnya properti gitu kan nggak bisa kan, gitu. Jadi dia pasti punya pengaturannya sendiri di sana juga. Dan sebenarnya kalau bikin wasiat tuh sebenarnya mau sekarang kita bikin matinya kan kita nggak tahu kapan mati anyway kan, bikinnya sekarang bisa ya? Bisa. Anytime. Bisa. Wasiat itu bisa dibikin berulang-ulang malah. Oh, bisa ganti-ganti itu kalau gitu misalnya, betul. Jadi kalau misalnya lu hari ini pengen bikin wasiat, dikasih ke si ABC. Ternyata, oh si ABC ini anaknya pika sebelen, ganti ya, gitu. Anggaplah mengecewakanmu. Kasih ke si Feni, bisa. BCD, gitu, bisa. Anak lu yang lain. Atau even ke orang lain itu juga bisa. Cuman ada aturan tertentu yang memang nggak bisa dilanggar. Jadi misalnya untuk anak kandung, nah itu masih tetap harus ada bagian tertentu yang tidak boleh tidak lu kasihkan, itu tetap harus ada gitu. Tapi kalau surat wasiat gue batalin juga bisa ya? Bisa ya, misalnya nih, sekarang gue punya rumah nih, tiba-tiba kan gue bangkrut, misalnya nggak punya apa-apa, berarti kan wasiatnya nggak ada dong, duitnya juga gitu. Wasiat itu utang palingnya. Betul. Wasiat itu dengan berakhirnya harta juga hilang. Jadi kalau misalnya hartanya lu jual atau harta itu udah nggak ada lagi, ya itu berakhir wasiatnya. Tapi wasiat untuk yang lainnya kan tetap. Misalnya kan wasiat tuh nggak selalu tentang yang sertifikat rumah, sertifikat tanah, bisa juga kan misalnya saya punya berlian atau saya punya saham, punya apapun, punya mobil dan lain sebagainya bisa masuk juga. Gitu. Sekarang gini Chen, misalnya nih ya, gua sekarang nih bikin wasiat nih sama lu gitu ya Chen ya, sama lu. Amit gitu. Lu tuh nggak ada duluan, lu tuh misalnya meninggal duluan. Nah itu jadi gimana? Kan notarisnya udah nggak ada, kan lu-nya udah nggak ada Chen. Kalau notaris meninggal atau pindah wilayah jabatan, itu protokolnya ada yang pegang. Jadi negara tuh memang mengharuskan jadi ahli waris dari notaris ya. Misalnya nih anak gua, suami gua itu tuh udah tahu harus berbuat apa. Jadi istilahnya dari protokol yang ada di protokol tuh jadi dokumen negara yang ada di kantor gua. Ya, salah satunya misalnya orang bikin wasiat, orang bikin akta jual beli dan lain sebagainya, semua yang ada di situ. Nah, itu dialihkan ke rekan gua yang satu wilayah, biasanya gitu. Jadi ada pemegangnya, selanjutnya ada pemegangnya. Nggak akan kosong, nggak akan hilang gimana. Lagi pula kalau wasiat tenang sih, Mbak. Karena apa? Karena wasiat itu kan kalau di Indonesia didaftarkan lagi di pusat daftar wasiat. Di Direktorat Jenderal yang itu, Administrasi Hukum Umum yang Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebetulnya ya. Kalau gue mau nanya, kalau soal anak, kalau kayak di sini kan bikin surat wasiat tuh kita tunjuk satu orang yang bakal ngurus anak gua. Kalau di Indonesia gimana tuh? Sama, ada boleh pelaksana wasiat boleh.
sampai sekonyol-konyolnya bikin wasiat juga bolehan. Misalnya gue pengen peti mati gue ukurannya sekian, pakai misalnya pakai apalah terserah lo gitu, itu bisa aja. Boleh. Tapi maksud gue kalau misalnya nggak ada wasiat nih ya, terus anaknya masih kecil, itu gimana tuh? Kalau nggak ada wasiat kan terbagi menurut undang-undang, Han. Berarti dia tetap mewaris. Enggak, maksudnya kalau anaknya masih di bawah umur, misalnya kayak sekarang nih pandemi kan banyak yang suami istri meninggal kan. Nah itu si anak masih pada kecil-kecil, gimana tuh kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia tetap warisannya orang tua itu tetap larinya ke anak. Nah, cuman mungkin siapa pelaksana dari warisan ini gitu ya. Nah, kalau pelaksana dari warisan sementara dia belum besar, biasanya sih kalau di Indonesia kekerabatannya yang paling dekat siapa? Ya, jadi misalnya mama papanya meninggal, tapi masih ada mangkongnya. Ya, kadang-kadang perwaliannya itu kalau misalnya mau jual rumah atau jual apa, cari yang terdekat biasanya. Ya ke maknya ke engkongnya misalnya ya, gitu kan. Atau yang ke ngurus anaknya itu, yang ngurus anaknya itu ada bebas atau gimana? Kalau di Indonesia yang ngurus anaknya sih nggak ada diatur tuh kan. Jadi kayaknya sampaikan ke undang-undang yang ngatur itu juga kan nggak ada ya gitu. Karena kalau di sini kan kalau di sini ada, karena kalau yang anak di bawah umur kan belum bisa ngatur keuangan kan. Betul. Dan si anak tuh bakal nanti kita harus bikin wasiat untuk nih anak tuh bakal diurusnya sama siapa gitu. Kalau di luar sih kayaknya lebih bagus kan. Kalau di sini sih biasanya nggak ada yang sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sih beda ya. Kalau misalnya secara hukum sih nggak ada lah, nggak ada yang ini. Kalau gue sih pribadi, gue sih pakai asuransi. Jadi asuransinya sebetulnya udah menjamin anak gue. Jadi setiap tahapan, oh dia mau masuk SMA itu ada keluar sekian, mau masuk kuliah ada keluar sekian. Tapi untuk overall di Indonesianya sih nggak ada penjaminan apapun. Iya, yang kasihan anaknya kan kalau papa mama meninggal nggak ngerti apa-apa, itu uang rumah juga bisa hilang kan? Ya, ya karena nggak ngerti ya. Karena nggak ada yang, istilahnya nggak ada yang ngurusin kan? Nggak langsung hilang begitulah. Biasanya masih ada ya engkongnya, kalau nggak engkongnya ya adik kakak dari mamahnya atau orang tuanya. Masalahnya pasti Fen, kalau nggak tahu ya, kalau di sini tuh kita pilih supaya nggak ribut. Kalau misalnya tuh anak emak bapaknya kaya, bisa jadi rebutan tuh. Oh iya. Sama lah. Di Indo juga gitu. Iya, makanya kalau di sini biasanya kita pilih satu orang yang buat, misalnya mau teman, mau saudara, kita orang tua mutusin gitu. Ini nanti kalau kita dua-duanya nggak ada, anak tuh bakal di bawah siapa? Itu tulis di wasiat boleh, bisa kan? Betul. Kalau bikin wasiat bisa ditulis di wasiat. Iya, jadi harus kesadaran orang tua masing-masing ya. Iya. Makanya gue bikin ini biar kita ngerti. Kalaupun masih single juga ngerti duitnya mau dikemanain itu. Dan ada pelaksana wasiat Feni gitu ya. Gua bantuin, gua akan support, gua kasih tahu Cendra, Cen, ayo Cen, gitu. Cen, kalau bikin surat wasiat mahal nggak sih, Cen? Enggak. Relatif. Cuma 2,5 juta. Oh, sama tuh ya, di sini juga $200 something, dak? Tergantung tergantung notarisnya sih. Tergantung, kalau kayak gua waktu itu 1.000-an. Tergantung klausanya berapa banyak itu kan? Tergantung klausanya mau berapa banyak. Enggak, tergantung klausanya. Mungkin nggak tahu. Gua nggak ngerti deh. Misalkan ini kasih siapa, ini kasih siapa. Kalau tergantung berapa poinnya gitu ya. Yes, benar. Tapi kalau di Indo nggak kayak gitu. Tertutup itu ya, Cen. Di Indo sih nggak terlalu peduli sih isinya seperti apa. Ya emang kadang-kadang klausulnya banyak ya, tapi kita sih nggak ngecas sampai segitunya sih. Terus kalau jadi kalau lu rata ya sama ya? Rata sama. Mesti bawa apa aja? Kalau kayak gua cuman 1 istri 1 anak, jadi sebenarnya nggak ada guna ya gua nulis wasiat ya? Sebetulnya kalau memang warisan lu pengen dikasih ke anak istri lu, ya udah nggak usah nulis wasiat juga sebetulnya. Secara hukum nantinya mewaris ke mereka.
Ada. Kalau Ada pembagiannya gunanya. kalau untuk pembagiannya mau gua bikin nggak rata misalnya, baru mesti bikin wasiat. Kalau rutin itu sebenarnya bikin nggak bikin sama aja kalau anaknya satu gitu ya. Iya, iya. Kurang lebih sebetulnya istri lu sih yang jauh lebih besar sebetulnya. Nah itu teh kalau uang di bank bisa diambil nggak, kan namanya nggak berdua misalnya satu gitu. Sama Bisa, aja sih ya, sama tadi. Sama aja. Tadi sama, untuk itu adalah sama ini nih. Nah, untuk perbankan asuransi ya sama. Ya bikin dulu keterangan hak warisnya. Tadi Flynn kayak ke sini nih, bikin dulu keterangan hak warisnya. Sesudah keterangan hak warisnya ada, ya udah tinggal dibawa ke bank. Tinggal dibawa ke bank, nah tinggal ahli warisnya mencairkan, udah bisa langsung sih. Makanya Flynn, kalau gue sih udah bilang sama anak gue nih, ini nomor account gue, ini kartu ATM-nya nomor segini, bank account sini. Terus gue sembunyiin di mana aja kalau sampai apa-apa ke gue atau suami gue ini ada, anak tinggal ngambil ke ATM kan gampang, Flynn. Iya. Masalahnya lu sembunyiin di mana nggak ketemu tak, itu aja. Oh, gue tahu di handphone anak-anak ada semua, gue udah kasih ke handphone anak-anak just in case something happen, lu bisa ambil uangnya gitu maksud gue. Ya, PIN-nya dikasih, kartunya dikasih, tapi lu sembunyiin ya, setelahnya kan bisa diambil Mar. Apa yang disembunyiin? Mar, tapi kalau cuma kartu ATM doang gampang, tapi kalau udah soal rumah lah, ntar lu kalau ada ini ada itu lebih susah. Oh iya. Lu di SDB punya emas 3 kilo senata kan? Terus udah gitu utang lu ngutangin si Feni 5 juta. Nah, jadi itu juga. Kasihan ya, gue kalau dapat udah bebas. gak punya apa-apa cuma ditinggalin hutangnya. Anak-anak tuh kasihan pisan ya. Kan bisa nolak warisan. Kalau utang mami papi lebih besar, itu ditolak aja warisannya. Udah tahu gitu? utangnya banyak, misalnya. Oh, bisa ditolak? Boleh. Itu salah satunya juga. Kalau misalnya warga negara asing juga bisa menolak warisan. Oh, jadi misalnya hutang-hutangnya dibayar siapa, Cen? Udah jadi lapor gitu hutangnya gitu. Iya. Waduh, ini otak kriminalnya mulai jalan. Enggak, Cen jadi lapor maksud lo? Iya. Menolak warisan kalau itu menolak misalnya semua. warisannya menolak ya, kalau warisannya menolak ya berarti kan apa yang ada aset-asetnya itu ya tinggal dilihat aja. Nutup nggak untuk bayar utang? Kalau nggak nutup ya dibagi-bagi lah itu. Kayak kepailitan gitu. Kayak orang Jadi kalau pailit. misalnya nih gue punya rumah 1M, utang gue 3M gitu misalnya ya. Gue udah aja gue nggak ngambil rumahnya, sok gue bayar, udah hutang juga lebih gede kan, bayar juga nggak kecukupan ya. Nah, udah misalnya jadi si A, gitu. Iya, si A, si B, si C, misalnya CM ngutanginnya kan, ngutanginnya ke lu. Ya udah, cuma dapat 300 jutaan, tiga-tiganya bagi dan tiga. harga satu dari rumah itu dibagi 3, dibagi ke jumlah yang gua utangin per orang gitu ya. Iya. Dan biasanya kalau di Indonesia sih sebetulnya udah ada itu ya. Kalau untuk bank gitu kan udah ada hak tanggungan, udah jelas. Kalau mengenai utang gimana, Cen? Kenapa? Utang. Kan ini Itu kan tadi dibahas. Oh, si Niko tadi keluar. Niko Barusan nih. Baru masuk. Kalau udah dibahas ya udah nggak usah, Pak. Nah, nggak usah dibahas. Kalau gue mau nggak punya utang. Istri itu hak tanggungan apa, Cen? Hak tanggungan mah itu kalau misalnya ke bank ya. Bang, lu memberikan agunan, kredit, nah itu dibebanin sertifikat lu sama hak tanggungan namanya. Oh iya. Kalau jadi kelihatan yang nggak pernah pinjam duit di bank tah si Krista. Bonafit tah. Loba duit tah. Jadi Cen, mau nanya Cen. Jadi sarannya apa buat teman-teman, buat kita semua tentang waris dan wasiat? Kalau saran sih balik lagi ke yang tadi ya, untuk tindakan pencegahan itu paling yang sebelum meninggal ini kan. Nah, kalau sebelum meninggal, kalau memang ini adalah yang pertama adalah mau dibuat wasiat. Misalnya memang kita tahu karakter tiap anak itu kan berbeda-beda tadi ya.
Kalau misalnya, aduh ini piributeun lah, ya udah dibagi duluan gitu kan, pakai wasiat itu. Atau kalau misalnya memang lebih ekstrimnya lagi, ya udah langsung dihibahkan. Dihibahkan tuh berarti kan selama itu udah langsung dipindah namakan ke anak kan dengan cara pemberian atau hibah itu. Nah, atau misalnya ya udahlah lebih baik dalam bentuk uang misalnya bisa dijual belikan atau peralihan hak lainnya. Sebetulnya itu tinggal pilihannya di situ sih. Kalau mungkin kalau lagi dulu itu di Singapura pernah kejadian ya. Ini untuk Nico sama Vanessa mungkin yang di Singapura. Nah itu pernah kejadian kan, memang jadi orang itu ada yang menghibahkan tanahnya, menghibahkan apartemennya segala semua. Nah setelah itu anaknya merit dan ternyata jodohnya kurang baik, diusirlah bapaknya jadi gelandangan di pinggir jalan minta-minta itu ya kalau nggak salah. Nah itu kelemahan dari hibah ya, saat lu udah kasihin sesuatu sertifikatnya itu kan jadi punya anak lu, bukan jadi punya lu lagi gitu kan kalau hibah. Tapi bedanya kalau misalnya takut kejadian itu terjadi, buatlah wasiat, jangan hibah. Wasiat itu berarti sertifikatnya tetap atas nama orang tua yang bersangkutan, nama lu misalnya atau nama orang tuanya itu. Nah, kalau misalnya wasiat itu hanya mengatur bagaimana setelah lu meninggal. Jadi setelah lu meninggal lu bilang, kalau gua meninggal ini nih sertifikat A ini adalah untuk anak gua yang A, sertifikat B untuk anak gua yang B, misalnya gitu. Supaya ini nggak bertengkar lagi, misalnya gitu. Ya itu tinggal kita balik lagi lah antara wasiat, hibah sama jual beli atau peralihan hak lainnya, ini mana yang lu mau tempuh untuk mengamankan aset-aset lo. Gitu. Kalau waris, kalau untuk bikin waris, recommended bikin nggak? waris, kalau bikin waris itu peristiwa hukum kok. Jadi kalau misalnya orang meninggal, baru ada waris. Nggak, maksudnya ini balik lagi bikin surat warisan. Bikin surat wasiat namanya. Namanya wasiat, bukan warisan. Ya, wasiat. Tar dulu. Si Niko yang jawab, tanya belum dijawab. Ayo. Maksudnya sejauh mana lu menyarankan yang hadir di sini untuk bikin wasiat? Ya, kalau misalnya anak-anaknya terlihat karakternya kurang baik, atau memang lu dititipin apa sama saudara lu, kadang-kadang kan kayak gitu ya di Indonesia. Oh, gue punya aset nih, udah pakai nama lu aja, karena apa. Nah, itu ada baiknya yang seperti itu diwasiatkan. Karena kan kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada apa-apa, baik-baik aja, dan memang, ya harta gua memang buat suami gua, kalau gua meninggal nih buat suami gua, buat anak-anak gua, dan tidak ada pembagian yang gimana-gimana, ya udah nggak usah bikin juga nggak apa-apa, nggak usah bikin wasiat juga, karena kan itu mewaris secara undang-undang akan seperti itu gitu kan. Ya tergantung keperluannya, balik lagi. Oke. Tadi siapa mau tanya, silakan. Maria. Jen, kalau misalnya udah dibikinin wasiat ya, terus siapa yang menjaga ketaatan pelaksanaan wasiat itu, Jen? Ada pelaksana wasiat, Mar. Jadi di dalam wasiat itu kita nyebutin siapa pelaksana wasiat yang lu tunjuk untuk itu. Nah, itu yang melaksanakannya. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran, si pelaksana itu punya hak apa? Sebetulnya secara undang-undang dia harus melaksanakan dari wasiat itu. Kebanyakan wasiat di Indonesia sih sifatnya nggak sampai panjang dan nggak sampai misalnya, oh anak gua dari umur 1 sampai sekian mesti ngapain, itu kebanyakan enggak. Pelaksana wasiat di Indonesia itu biasanya tugasnya rada-rada lebih ringan ya, karena biasanya cuma menyangkut yang aset-aset aja. Jadi cuma selama asetnya udah dibenerin, dipindahin ke nama-nama mereka, ke ahli warisnya, ya udah tugas wasiat itu kelar gitu. Tapi mungkin nggak misalnya kalau di wasiat disebutkan misalnya rumah dikasih ke anak pertama, ternyata pas prakteknya itu diambil sama anak kedua. Kalau secara penguasaan fisik mungkin, tapi kalau secara sertifikatnya ya tetap nggak bisa ya. Jadi sertifikatnya bisa jadi namanya si A, tapi yang
ninggalin di situ si B gitu kan. Jadi Cuman ya tetap secara hukum ya punyanya si A kan gitu. berarti begitu misalnya yang membuat wasiatnya meninggal, otomatis yang itunya dibalik nama ke yang anak pertama gitu. Betul, sesuai dengan wasiatnya dulu. Asal oleh wasiatnya tidak pelaksananya. melanggar. Betul, tidak melanggar dari porsinya si anak-anak kandung lain ya. Jadi Iya. kan ada porsinya itu yang harus dipenuhi juga. Yang lebih penting sebenarnya satu sih. Apa Ya tuh? banyakin hartanya biar bisa dibagi. Biar nggak jadi ribut karena Enggak, maksudnya baginya sedikit teuing gitu ya. kalau warisannya cuma 100 juta mah setong liar-liar teuing kan. Tapi sebenarnya ya, semakin besar harta justru itu yang piributin kan kok. Iya, maksudnya semakin besar problem, kalau nggak ada juga problem. Tuh, ada yang nanya Rohadi, tuh. ada di ini ada di chat. Kan kalau kayak rumah atas nama ortu tanpa ada wasiat, waduh sebentar ya. Chat saya hilang. Nah, ini. Nah, boleh nggak diganti namanya nanti aja sampai rumah itu dijual? Ya boleh aja sih. Misalnya keterangan hak waris sudah dibuat, sebetulnya waris sudah turun, tapi belum mau dibalik nama waris karena pajak warisnya mungkin. Cuman kelemahannya nanti kalau mau dijual, ya yang pertama lo mesti ada waktu menunggu ya untuk balik nama waris. Yang kedua adalah pajak waris tahun sekarang PBB-nya sama tahun nanti itu pasti sudah meningkat. Jadi sebetulnya kayak ya itu tapi kalau memang nggak ada sih kadang-kadang kan juga ada orang yang seperti itu juga pas mau jual baru riweuh gitu. Tapi kalau misalnya memang ini ya udah. Kalau memangnya mau ada duitnya nanti ada duitnya pas nanti ya udah pas nanti juga nggak masalah sih. Cuman PBB-nya aja ikut nanti, pajaknya ikut nanti. Contoh ya Rohadi ya, gue ikut ngomong nih. Dulu rumah itu gue bayar PBB 600.000. Kalau gue nggak cepet-cepet balik nama, pada saat sekarang PBB-nya udah 2,5 juta, gue bayar pajak lebih mahal gitu. Kalau dulu langsung diurus jadi lebih murah. Terus si Mulyana mau nanya. Muli mau nanya. Chan. Belum nanya sebentar aja. Hari itu siapa ya? Heriono. Oh ya, itu aja. Otomatis kan ini tadi Rohadi ini nih pajak warisnya nih dari NJOP kan, NJOP tahun terakhir nih, yang poin ketiga. NJOP tahun terakhir dikurangin 300 juta kali 5%, ya itu NJOP-nya naik terus. Kalau lo lakukan sekarang NJOP-nya murah, tapi kalau misalnya nanti lo lakukan 5 tahun lagi ya pertambahannya juga gede juga. Gitu. Jadi bukan masalah boleh dan nggak bolehnya, tapi ya itu nggak enaknya. Nah, Chen, kalau misalnya kalau rumah kan pasti fisiknya ada. Kalau udah meninggal itu secara misalnya belum dimasukin ke SPT-nya orang tua. Itu SPT kayak SPT itu SPT pajak itu nanti bagian Rohadi itu. Oh iya. Itu si Muli mau nanya tuh. Jadi Ivon nanya dulu tuh. Ivon itu ada si di Muli dulu. Itu atasnya Muli duluan tuh, Rek nanya. Apa Mul? Gue ada 3 pertanyaan, Mas. Waduh. Benghar juga nanya. Juga nanik. Nanya ini yang simpel mendasar aja. Tadi gue rada telat, jadi gue cuma menarik kesimpulan aja dari diskusi teman-teman ya. Jadi kalau urutan kekuatan waris itu nomor 1 adalah wasiat, betul ya? Nomor 1 ya, wasiat dulu, betul. Setelah itu waris, setelah itu baru hibah, betul ya? Jadi enggak. Oh enggak. Hibah itu peristiwa sebelum ini juga. Belum meninggal. Kalau yang udah ada wasiat, setelah itu ada orang ternyata komplain, berarti yang warisnya itu komplain, itu yang wasiat itu apakah bisa kalah atau tetap nggak bisa? Karena tetap urutan kekuatannya nomor 1 wasiat. Wasiat itu selama tidak melanggar legitime porsi dari anak kandung, itu mah jalan aja. Jadi misalnya suaminya nih tiba-tiba menggugat misalnya ya, oh gue kok kebagiannya sedikit nih gitu kan, misalnya
Lu punya rumah ABC. Nah, rumah A lu kasih ke anak yang ke-1, rumah B ke anak kedua, rumah C ke anak ketiga. Nah, si ABC ini kan rumah ini si suami lu nggak kasih. Misal. Nah, itu sebetulnya dalam hal itu suami itu nggak bisa menggugat karena yang punya hak untuk menggugat nih sebetulnya anak kandungnya gitu. Jadi ya lu makan memenuhi buat anak kandung mah ABC udah dikasih gitu. Oh, masih bisa berarti ya. Bisa. Oke. Bisa. Ada rumah D, baru bisa buat suami. Ada yang nangkring tuh. Terus kalau tadi kan dibilanginnya kalau misalnya kita mau bikin wasiat ke notaris, tadi bayar sekitar 2,5 juta ya. Ini bayar 2 juta ini ada waktu tertentu ataukah ada biaya simpan? Kalau kita di bank kan selama ini nitip, istilahnya kita melakukan AJB nggak ambil aja ada biaya titip gitu ya. Nah, kalau itu mau bikin warisan gitu 2,5 juta itu berlaku sampai mati, sampai orang ini istilahnya mati, ataukah 2,5 juta itu untuk transaksi untuk pembuatan wasiat? Kalau pembuatan wasiat itu 1 kali, biasanya 1 kali bikin wasiat itu 2,5 juta. Bukan kita yang menyimpan sebetulnya, pusat daftar wasiat yang menyimpan. Kita cuma melaporkan ke Departemen Hukum dan HAM. Ya setelah itu yang menyimpan pusat daftar wasiat, kita udah bayar PNBP. Saat kita masukin ke Departemen Hukum dan HAM, itu ada PNBP-nya, ada penerimaan negara bukan pajak. Jadi di situ udah ada disimpan berapa lama ya sampai orangnya bikin keterangan hak waris. Nah, ditanya kan ada tidak wasiat baru muncul. Tapi berarti ada biaya PNDP ya. PNDP itu apaan singkatannya, Jin? Penerimaan negara bukan pajak dari Departemen Hukum dan HAM itu untuk bukan simpen ya sebetulnya, untuk pelaporan wasiat yang dibuat. Tapi itu cuma sekali aja biaya yang sekali dan itu include sebetulnya dari 2,5 juta yang pertama itu udah. Kalau misalnya ada perubahan wasiat? Nah, kalau ada perubahan wasiat ya 2,5 juta lagi karena lu akan merubah kan. Setelah itu lu akan lapor perubahan lu lagi ke sana gitu kan. Sama. Oke. Dan yang berlaku kalau ada wasiat gitu ya, berkali-kali ada wasiat misalnya yang pertama kali wasiatnya sertifikat untuk si A. Besok bikin lagi wasiat sertifikat untuk si B. Yang berlaku adalah yang paling akhir. Jadi nggak akan ada dualitas, maksudnya ada 2 versi nih ya keluar gitu ya? Tetap dilihat yang paling akhir. Oke. Ivon. Ada pelaksana. Kalau pelaksana wasiatnya itu mulai udah lebih dari 3 mau. Kakak dulu ya. Yang pelaksana wasiat itu keluarga ataukah dari pihak notaris atau dari pihak negara? Pelaksana wasiat itu yang milih orang yang memberi wasiat. Jadi pas lu bikin wasiat, lu milih siapa pelaksana wasiatnya. Dimasukin sama dikau siapa pelaksana wasiat gua gitu. Ya yang lebih dekat kali biasanya ya. Tapi kalau pelaksana wasiatnya katakanlah ya dia nggak mau keluarga, notarisnya katakanlah ya. Ada kemungkinan nggak sih notarisnya lupa karena ternyata orang ini tanda petik ya, orangnya pendiam nggak pernah ini, kebetulan dia juga anak-anaknya udah pada keluar negeri gitu ya. Terus anaknya juga nggak terlalu aware karena ya mungkin nggak terlalu bagus gitu ya. Pelaksana wasiatnya bablas gitu, mungkin nggak? Kalau di kita sih pelaksana wasiat nggak mungkin notaris sih. Notaris memang notaris itu memang punya wewenang untuk bikin wasiat. Bikinin wasiat ya, mencatatkan wasiat seseorang itu, tapi dia bukan pelaksana wasiat. Kalau lu mau bikin pelaksana wasiat biasanya ke Balai Harta Peninggalan, itu ada lembaganya lagi. Tapi prosedurnya lumayan berbelit juga sih, lumayan berbelit dan biasanya orang timur asing yang kayak India kayak gitu secara adatnya mereka ada ke sana. Jadi kalau bikin wasiat pasti kita harus mencantumkan pelaksana wasiatnya siapa ya? Betul. Stop. Dan pertanyaan Ivon tuh. Oke. Mana nih? Bentar. Ivon, silakan Ivon. Mana Ivon, Nak? Ada di chat. Dan perbedaan pajak harta waris dan harta hibah saat pewaris ganti nama.
Oh, kalau harta waris dan harta hibah, ini perbedaannya ya. Kalau harta warisan itu didapatnya dari warisan. Nah, ini balik lagi di poin yang ketiga tadi, Fon. Di pajak waris itu NJOP minus 300 juta, baru dikali 5%, itu pajak waris. Itu kalau orangnya udah meninggal, baru penghitungannya seperti itu dan mewaris ya. Nah, kalau misalnya pajak hibah, itu sama NJOP, tapi pengurangnya cuma 60 juta kalau untuk di Bandung. Baru kali 5%. Gitu. Jadi lebih besar pajak hibah daripada pajak waris. Cukup jelas? Thank you, Chen. Soalnya lagi waktu itu kayaknya kalau hibah malah nggak kena pajak. Mungkin juga di bawah 60 juta nggak? Jadi nihil. Enggak, rumah soalnya. Jadi Ya, lagi waktu itu ada kayaknya nilai NJOP-nya mungkin di bawah 60 juta. Yang berhak menjawab cuman Chen ya. Oh iya, maaf. Penny Doi. Atau mungkin ini juga, Fen, ini ya, karena kan kalau di Jakarta itu kan beda ya. Ada aturan yang kalau 1 miliar baru kena pajak ini dan itu kan. Kalau pajak untuk properti di bawah 1 miliar, PBB juga kan bebas mereka, Fen. Mungkin karena itu, Pon. Tapi Chen, sorry, gue juga pernah sih hibah nggak kena pajak sih, ingat gue. Pemberi hibah tidak kena pajak, tapi kalau penerima hibah BPHTB-nya ada. Ada, saya ada yang tadi. dulu. Betul, penghitungannya tadi. NJOP kurang 60 juta kali 5%, tapi yang ada BPHTB. Tapi kalau pemberi hibah tuh yang ngasih hibahnya ya. Nah, itu selama 1 derajat ke bawah atau 1 derajat naik ke atas. Jadi mama sama anak atau kebalik anak sama mama. Nah, itu memang si pemberi hibah enggak. Pemberi hibahnya 0, nihil. Tapi kalau misalnya penerima hibah itu tetap NJOP dikurangin 60 juta kali 5% untuk Bandung ya. Kalau untuk Jakarta pengurangnya kayaknya lebih besar. Mungkin kayaknya kalau hibah yang pemberi masih pembayarin pajaknya kali ya. Pemberi memang secara undang-undang kalau memangnya cuma 1 derajat, ya itu tadi, itu memang nihil. Pemberi hibah ya. Penerima hibahnya aja yang bayar. Iya, maksudnya ada BPHTB. Maksudnya kayak gua tuh kayaknya nggak inget bayar, mungkin dibayarin sama yang ngasih hibah gitu loh maksudnya. Bisa jadi, nggak tahu juga ya kenapanya. Tapi kalau secara teknisnya ada PPH, ada BPHTB. PPH itu untuk pemberi hibah. Nah, pemberi hibah itu kalau untuk 1 derajat itu memang nihil. Tapi kalau misalnya nih hibahnya ke saudara kandung, itu tetap pemberi hibahnya tetap ada pajak ya, 2,5%. Kemudian kalau misalnya untuk pajak hibahnya sendiri, itu ada PPHTB namanya untuk penerima hibah. Nah, penerima hibahnya itu ya NJOP dikurangin 60 juta kali 5% itu. Gitu. Itu Chen, ada pertanyaan dari Maria. Kalau aset yang sudah dihibahkan, apakah masih menjadi bagian dari waris? Coba bentar. Kalau aset yang sudah dihibahkan, apa masih menjadi bagian dari waris ya? Kalau aset yang sudah dihibahkan, kalau ada aset yang memang udah dihibahkan ya, nah itu hati-hati memang. Wasiat itu bukan wasiat, ini waris itu memang agak kompleks. Jadi agak kompleksnya gimana? Kalau misalnya waris itu kurang atau waris itu memang ada yang gugatan, ada yang kurang puas di situ, apa yang sudah dihibahkan bisa dihitung kembali, Mar. Betul. Jadi akta hibah itu memang tadi kan pembagiannya, makanya orang juga berpikir juga nih kalau sebelum meninggal mau pakai hibah atau mau pakai jual beli misalnya kan untuk memberikan kepada anak. Kalau lu nggak mau di kemudian hari ada gugatan, orang tetap milih jual beli. Tapi kalau hibah itu ada diperhitungkan kemudian. Jadi memang nanti pas waris, anggaplah misalnya nih 1 anak si A, lu kasih bagian
udah dikasih hibah gede banget 2M anggap ya. Nah, ternyata si B sama si C ini cuman kebagiannya 1M dibagi 2 misalnya. Nah, itu dia bisa minta dari bagian yang sudah dihibahkan si A ini. Jadi, oh, gue cuma dapat gopetiau nih, kayaknya gue kurang gope gitu. Itu bisa nagih ke si A sebetulnya gitu. Oh, tapi jadi selama tidak ada yang menggugat itu berarti aman ya? Kalau nggak ada yang ngegugat aman. Tapi kalau misalnya akta hibah itu digugat, itu bisa diperhitungkan kembali gitu. Memang biasanya suka nakal sih, bukan suka nakal, suka notaris tertentu bikin akta hibah dan dibikinkan misalnya persetujuan dari anak-anak lainnya. Jadi anak lainnya kan misalnya ikut setuju nih atas hibah ini. Ya tujuannya nanti kalau kemudian hari itu nggak jadi gugatan, nggak jadi diperhitungkan kembali atau gimana, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kan dihibah kepada anak, tapi misalnya kalau anaknya udah nggak ada, kan sisa cucu kan? Nah, cucunya boleh menggugat nggak? Cuman anak kandung Mar yang boleh ngegugat. Berarti kalau berarti cucu begitu. udah hapus. Oke, udah itu hapus ya berarti. Oke. Betul. Thank you ya, Chen ya. Oke. Ini Kalau dari pajak akta jual beli sama pajak hibah gedean mana ya? Sebentar. Itu ada yang chat nanya. Di chat ada yang nanya. Muli nanti. Itu. Si Muli anak. Muli udah nanya berkali-kali itu si Haryono nanya, Chen. Iya, ini gue lanjut ke Haryono dulu ya. Sorry ya, Mul. Ya, Antri Mul. Ketik aja, Mul, pertanyaannya, Mul. Oke, ini Chen, hibah itu harus dari orang yang berhubungan darah atau boleh hibah ke orang di luar keturunan darah. Ini tadi menjawab yang tadi juga ya sekalian ya. Jadi kalau hibah itu boleh ke siapa aja, itu pemberian namanya. Nah, masalah utama adalah hibah yang ada hubungan darah. Hibah yang ada hubungan darah yang misalnya dari hubungan darah itu jadi mamah anak atau anak mama tadi ya, cuma 1 derajat itu. Nah, pajaknya yang berbeda dengan hibah kepada orang di luar keturunan. Jadi kalau misalnya hibahnya ke orang di luar, itu pemerintah kita kayaknya udah lumayan tahu ya, bahwa itu kebanyakan penyelundupan dari pajak. Jadi kebanyakan kalau hibahnya ke luar dari keturunan, itu biasanya, jangankan di luar keturunan ya, kepada adik kakak aja, itu kadang-kadang udah diperlakukan sama seperti jual beli, walaupun itu hibah. Pajaknya. Nah, kalau untuk yang berhubungan darah ya, anak mama anak tadi, atau papa anak papa, ya seperti itu cuma 1 derajat, itu tadi pemberi hibahnya 0, tapi penerima hibahnya tetap NJOP kurang 60 kali 5%. Kalau hibah keluar dari keturunan, itu tetap pemberi hibah itu ada 2,5%, penerima hibahnya juga sama, NJOP kurangin 60 juta kali 5% tadi. Dan kalau misalnya hibahnya benar-benar absurd ya, ini kan misalnya masih ke adik kakak nih, misal kalau ke adik kakak aja udah perlakuannya yang ada penerima hibahnya itu ada pemberi hibahnya tuh ada pajaknya. Nah, kalau absurd nih, misalnya nggak kenal, nggak apa, atau memang temen lah doang gitu ya, sebetulnya penyelundupan dari jual beli nih, mau jual beli tapi pengen pajaknya murah. Nah, itu sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang menghibahkan, tapi misalnya dari Feni ke Muli gitu ya, nah kan nggak ada hubungan darah nih, tiba-tiba ada seperti itu. Nah, itu tetap berlaku seperti jual beli pajaknya. Jadi tetap PPh-nya 2,5%, PPh-TB-nya tetap tadi kurangin 60 juta kali 5%, hanya perbedaannya bukan dari NJOP tapi dari harga pasar. Gitu. Cuma berarti kalau hibah ke saudara atau ke yang luar itu cuma nggak usah ada aliran hartanya aja ya? Nggak usah aliran uang untuk belinya ya? Kalau hibah betul, perbedaannya kan hibah pemberian, Mo. Iya. Betul. Oke. Di SPT-nya maksudnya ya, nggak harus tersedia angka sekian untuk beli kan? Iya, tahu aja lu, Cen. Terbaca, Mar. Oh, next question. Gue diam. Next question. Ada next question di bawah si Harry. Muli udah nulis, udah antri.
Husin tuh, pertanyaan Husin. Husin ya, lanjut dulu ya. Husin nanya, untuk menghindari pajak waris atau pajak hibah, apa biasa dengan cara sebelum kita meninggal ganti nama sertifikat ke anak dulu? Yaitu kalau ganti nama ke anak dulu kan pasti lu pakainya akta hibah, Sin. Gitu. Kalau memang lu mau seperti itu caranya pakai akta hibah, berarti pemberi hibahnya 0 kalau ke anak. Penerima hibahnya dikurangin 60 juta, anak lu nya yang bayar nih ceritanya, kurangin 60 juta kali 5%. Ini dari NJOP. Ini kalau mau hibah. Tapi berarti sertifikatnya seterusnya habis gitu jadi nama anak lo. Gitu. Tapi kalau misalnya, kalau kata gue sih, agak-agak, kalau menghindari pajak waris, ngapain sih? Pajak waris tuh lebih murah daripada pajak hibah. Pajak waris itu pengurangnya 300 juta. Pajak hibah itu pengurangnya cuma 60 juta. Jadi kayaknya mendingan pajak waris deh. Dan maksudnya dua-duanya nggak mau bayar. Lo kasih ke gua aja, Sin. Nah, ke yang mau Udah bayar bisa, aja. kudu mayar, sama. Kan dia nggak mau bayar, gua aja yang bayar. Iya, apa-apa ya, Mar, bayarnya yang 60%-nya, yang 5%-nya doang ya, dapat rumah lumayan. Kalau jadi punya gua. Kalau nggak mau bayar, nggak bisa, tetap bayar, tapi pajak waris lebih murah. Betul. Kita Cina senengnya gratisan. Yes, next tuh, pertanyaan Muli. Ambek Muli, nak. Ini, oke. Jual beli. Dan pajak hibah, PS pajak akta jual beli. Gedean mana? Hibah sama jual beli. Gedean jual beli dong, Mul. Kalau hibah itu penghitungannya sama persis sih sebetulnya, PPH maupun BPHTD-nya. Rumusnya sama, cuman kalau hibah itu dari NJOP. Kalau akta jual beli itu dari harga pasar. Kalau di Bandung nih ada yang menetapkan nih, biasanya dari Dispenda yang netepin ya. Kalau di Jakarta entahlah itu gimana tuh. Pasti gedean jual beli. Justru makanya orang biasanya jual beli tapi pengen nyelundup ke hibah karena pengen lebih kecil kan tujuannya gitu. Cuman ya sekarang pemerintahnya juga pintar, udah tahu ya dari Feni ke Muli ya nggak akan bisa pakai pajak yang hibah, itu pasti udah kena pajak di akta jual beli gitu. Kebetulan saudara gue sih dia hibah, tapi notarin jangan hibah nanti repot karena mau hibahnya kan ke ponakan ya. Akhirnya disuruh pakai akta jual beli. Betul. Nah, ini akta jual belinya bukan pakai harga jual deh, tapi pakai NJOP. Enggak ya kayak gitu ya? Kalau sekarang ya kan memang lagi PPKM kayak gini. Sebetulnya aset-asetnya banyak yang dijual murah. Jadi sebetulnya dari pengaturan itu ya kadang-kadang bedanya jual beli sama hibah sendiri sih sebetulnya lebih kuat jual beli kan tadi nggak ada gugatan di kemudian hari, terus udah gitu dari segi pajak juga kalau misalnya memang lebih besar dari bisa dipakai jual beli memang lebih besar, tapi kan saat ini nih kadang-kadang orang banyak jual murah, jadi kan orang juga banyak yang jual misalnya ya udahlah, apalagi kalau Jakarta ya NJOP-nya aja udah sangat besar sih kadang-kadang. Ya udah dari NJOP aja deh. Ya udah memang NJOP-nya juga sama dengan harga pasar kalau Jakarta mah. Gitu. Bandung juga menuju ke sana sih. Cuman ya masih banyak protesnya lah. Sama Mama tanya lagi. Ya. Apa benar satu orang cuma boleh punya rumah 5 maksimal? Tanya aja. Mana ini? Benar nggak sih ada omongan kalau sebetulnya undang-undang agraria sebetulnya udah lama banget sih, itu tahun 60 kan dikeluarinya. Undang-undang agraria itu sebetulnya sudah membatasi itu, dan kita pun setiap bikin akta jual beli itu ada pernyataannya bahwa nggak boleh begini, nggak boleh begitu, pembatasannya demikian. Biasanya orang tanda tangan aja, tapi kenyataannya pelanggarannya di lapangannya nggak ada yang kontrol. Jadi ya udah tanda tangan aja, tapi langgar aja, gitu. Nggak ada penalti ataupun sanksi gitu ya?
Bukan belum pernah ya, jarang banget kayaknya yang dipermasalahkan dan ketahuan gitu. Jarang banget karena kontrolnya benar-benar loose. Sekarang mah gampang, Cen kan pakai online. Zaman dulu lama hese-nya, pakai Cen, ada pertanyaan lagi, Cen. Oke, ya sekarang sih mungkin kelihatan Mul, cuman ya kontrolnya itu mau segimana. Orang lagi dulu juga ada sih yang beli juga ya, misalnya beli aset, udah jelas-jelas lebih dari berapa ribu, udah jelas-jelas melanggar gitu ya, kita masukin juga, ya dia cuma minta duit aja tambahan, ya udah, terus mau apa? Ya kan pengawasannya yang loose itu, gitu. Lanjut ya. Kalau hibah ke anak-anak di bawah umur gimana? Itu nggak masalah. Hibah itu kan pemberian secara sukarela. Mau ke anak di bawah umur, mau ke istri muda, mau ke siapa juga boleh gitu. Boleh. Pembayaran pajaknya itu sama. Dari ini pertanyaannya justru dari ini hibahnya ke anak di bawah umur. Tapi misalnya dari Arsen ke anak gitu ya. Ya, misalkan mau dihibahin ke anak gua, tapi maksudnya tadi kan yang nyambung sama si Husin itu kan kalau misalnya biar nggak bayar pajak gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang dialihin dihibahin ke anak-anak yang masih kecil gitu. Mereka kan belum punya penghasilan atau apa gimana? Itu gimana? Ya lu yang bayarnya. Lu yang bayar, Oh. mamahnya yang bayar. Jadi lu kudu jadi lu kudu siapkan tunai supaya dia bisa bayar. Iya. Jadi tetap aja duit gue sendiri ya. Iya. Lain. Pajak waris sekian ini. Cuman satu-satunya rumah. Tunai nggak punya. Kan pajak waris tetap harus bayar. Akhirnya apa? Ditunda. Begitu ditunda, NJOP-nya naik terus. Duitnya makin gede. Itu yang masalah. Iya. Jadi ya kita mesti siapin duit. Makanya kan jadi jualan asuransi ya. Makanya asuransi kematian itu misalnya yang asuransi jiwa kalau mati itu buat bayar pemakaman, buat bayar pajak, buat bayar itu gitu. Kalau gua. Oke. Kalau misalnya ada warisan tapi enggak diganti nama terus sampai yang diwarisinya, misalnya ayah, papa warisin ke anak, enggak diganti nama tuh. Terus anaknya enggak ada sampai ke cucunya kan? Itu masalah enggak? Ya enggak sih. Paling terus aja dari keterangan hak waris papanya kan tadi mewaris ke anaknya. Terus anaknya juga meninggal, berarti bikin keterangan hak waris lagi dong ke cucunya. Ya udah gitu. Kalau memang belum pernah dibikin keterangan hak warisnya, ya langsung mewaris ke cucunya. Oke. Sama aja sih. Kalau surat keterangan hak warisnya udah dibikin terus hilang, enggak? Sebetulnya tinggal datang ke notaris yang bersangkutan, minta salinannya lah. Masih keluar ada lagi ya? kok. Betul. Kalau pelaksana warisannya meninggal duluan sebelum yang bikin wasiat, terus gimana tuh? Ya udah, berarti nggak ada yang melaksanakan warisan. Nah, dari situ ya kalau lu masih hidup, berarti lu nunjuk pelaksana wasiat yang baru, bikin wasiat lagi. Sesederhana itu. Nya tuh mayar hayang yo pisan. Gratisan wae. Lain yang gratisan pisan. Ada harganya kalau mau dilayanin teh tahu enggak? Kita coba gratisan tapi kita nggak murahan loh. Aduh. Ayo yang lain, bisa ada yang mau nanya. Nyari istri notaris. Jadi gratis. Nggak bisa. Jangan. Bukan suami tuh nggak bisa. Buat suami, buat anak, buat yang derajatnya 4 derajat, kita nggak bisa melayani mereka. Karena kan ada konflik kepentingan. Nggak bisa. Ada konflik kepentingan dong, Han. Nggak boleh, Hani. Enak aja loh.
Kalau Ya kita kalau gitu gue notaris lo bikin ke gue bikin ke lo. Nah, itu boleh. Nah, Sayangnya gratis, kita udah kan? nggak bisa kuliah. Orang bung kuliah deui lah. Tenita. Kalau sebenarnya mau bikin wasiat mesti ke sesama notaris lagi gitu. Iya. Iya betul. dong. Iya. Malahan Hani kalau punya kayak Chandra ya, suaminya punya tugas tambahan karena dia notaris. Ada apa-apa dengan Chandra, lo mesti begini. Betul. Sok yang lain ada yang mau nanya lagi nggak tuh? Masih banyak orang. Nanya lagi, Jan. Ya. Nanya lagi. Kalau misalnya selama ini pengalaman lu yang jadi pelaksana wasiat itu kebanyakan umumnya tuh siapanya sih? Kebanyakan ya? Masing-masing beda ya, Mul. Ada juga yang nggak pakai pelaksana wasiat juga ada. Misalnya ngerasa anaknya udah gede atau langsung nunjuk ke anak yang pertama misalnya. Atau biasanya adik mamahnya yang kayak gitu. Itu juga sering common tuh. Ya tinggal sebetulnya siapa aja yang memang kira-kira bisa melaksanakan wasiat lu gitu kan. Kehendak terakhir lu kira-kira orang itu bisa ngelaksanain gitu. Oke. Itu ada pertanyaan. Serial siapa? Lani Surya. Oh. Kalau hibah ke anak yang sudah 18 tahun, apa sih anak harus buat NPWP? Tapi kan belum ada penghasilan anak teh. Tapi aset hibah harus masuk ke anak kan? Kudu lapor pajak, SPT, dan lain-lain. Kalau pengen masuk ke SPT ya mesti bikin NPWP. Kalau enggak kan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya nggak mau buat NPWP pun, paling saat ini kan dia sebagai penerima. Kalau sebagai penerima ya boleh-boleh aja. Bukan berarti kan harus punya penghasilan kan. NPWP kan kriterianya kalau udah punya penghasilan, baru bisa bikin NPWP. Tapi kalau misalnya nggak mau bikin NPWP nggak apa-apa. Kalau kayak gitu tuh, kalau misalnya mau bikin pun ya ditanya dari mana kan dari hibah, masukin asetnya, nggak ada masalah sih. Tinggal pilihan itu mah, pengennya bikin atau pengennya nggak bikin. Jadi nggak bisa jual kan, Cen ya? Anaknya? Kan dia nggak masukin rumah itu ke SPT, berarti dia nggak bisa jual kan? Jual bisa, Mar. Kalau kasusnya seperti itu, biasanya SPT-nya tetap di orang tua dulu. Kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kasus orang yang memang benar-benar nggak dimasukin SPT, ya kena 30% itu, Mar, nantinya. Oh. Yang itu Tea. Tapi udah jual belinya mah kayak mulus lah. Jual belinya seperti mulus, seperti nggak ada apa-apa. Nanti 3 bulan kemudian baru ada surat melayang. Nah, itu baru dibilang bahwa lu kurang. Ini aset dari mana ya? Gitu. Nah, udah deh dikorek tuh. Kena 30% daripada yang lu itu. Daripada yang lu jual. Asik pisan ya, sama gila. Iya. Nanya dong. Krista tuh mau nanya tuh. Oke. Krista. Oh iya, Krista. Nanya dong, ayo. Enggak, misalnya ya, kan misalnya contoh anak gue nih, anak gue kan yang gede 2 teh udah 20 tahun, jeng 22 lah ya. Anak gue yang kecil kan 13 tahun nih. Misalnya teh gue bikin wasiat, terus teh gue naon misalnya. Terus anak gue yang kecilnya gimana nih, kan belum cukup umur nih. Nggak masalah, Jadi nunggu diwakilkan, maksudnya bisa dijual langsung, misalnya mau dijual. Bisa dijual langsung atau anak gue yang kecil udah diwakilkan atau gimana? Nih, kalau misalnya lu wasiatnya gimana dulu tadi? Wasiatnya ngasih ke anak 3-an itu. Iya, tapi kan dalam kenyataannya anak gue yang kecilnya kan baru 13 nih. Ya, kalau kayak gitu, oke. Kalau kayak gitu biasanya memang kalau anak di bawah umur itu ada putusan pengadilan untuk siapa yang mewakili dia. Jadi misalnya biasanya sih ortu yang hidup lebih lama. Biasanya kalau misalnya ada apa-apa sama lu. Dua-duanya nggak ada. Misalnya dua-duanya nggak ada. Oh, dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ada berarti ke kakaknya yang sudah dewasa. Nggak ada masalah sih. Pakai putusan pengadilan. Kenapa? Misalnya kakaknya nakal gitu. Kalau kakaknya nakal dari pertama lu bikin wasiatnya berarti harus mengantisipasi itu. Oh.
Nah, itu kan Kalau satu udah yang jatuh ke situ, ke 3 orang, ya terus kakaknya nakal, lu bisa apa? ya makanya kasihan kan gitu yang kecilnya. Mm-mm. Jadi harus diantisipasi dari awal. Betul. Nah, satu lagi Cen, misalnya nih gue nih sekarang nih beli aset nih ya. Oh. Tapi langsung namanya anak gue 3 gitu. Jadi kita pakai nama gue nih langsung dinamain sama anak nih 3. Berapa tahun kemudian gue punya anak lagi misalnya gitu tuh. Oke. Jadi kan si anak yang keempat kan nggak ada nama nih. Tapi gue nggak bikin wasiat gitu loh. Tapi gue nggak bikin wasiat. Nah suatu saat nih gue nggak ada, anak yang nggak ada namanya dapat nggak? Ya enggak lah. Itu kan lu udah langsung akta jual beli dari orang, langsung ke nama anak kan? Iya. Ya dianggapnya kan anak lu yang beli berarti. Oh, ya udah dia hak penuh. Hak penuh kan? Tuh udah kayak gitu. Betul. Kasihan anak lu yang terakhir. Memang ada rencana ya, Tak? Udah nggak bisa lagi. Tapi tak kalau kasus gitu ya anak lu di SPT harus udah ada dananya, Tak. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya lu mau beliin rumah 1 M buat 3 anak, nama langsung nama anak lu 3-an kan. Tapi anak lu nggak punya harta sebesar 1 M, itu nanti kena pajaknya loh. Tuh pajak sesinya ini Soalnya itu kejadian kan sama itu kakaknya suami begitu dipanggil pajaknya. Sekarang ya. Ya, sekarang pajak galak. Terus tadi kalau namanya udah nama anaknya lu 3 walaupun lu yang beli, kenapa lu yang bikin wasiat? Tak udah bukan hak lu dong kalau secara hukum. Benar. Nggak bikin, pugutnya kan gue nggak bikin nih ceritanya tuh gue nggak bikin, tapi gue nganak lagi gitu loh. Ada anak 4 gitu. Kan rumah yang lu beliin atas nama bertiga udah bukan hak lu. Secara hukum maupun anak lu. Anak gue yang keempatnya gak kenapa ya? Enggak, jadi Sue yang jadi anak keempat lu. Iya, benar, kasihan. Mau bikin harusnya sekarang, Tak. Bikin dulu terus baru beli rumah gitu. Iya, bikin anak dulu baru beli rumah. Masalahnya gue udah ditutup. Benar, kasihan kalau enggak. Masih bisa, Tak, angkat anak, Tak. Gue jadi anak lu. Gue jadi anak lu. Gue jadi Gimana anak lu, Tak. Gimana kalau lu jadi mertua gue? Kumaha deh ya, Tak. Aduh. Udah curiga aja gue. Itu Lani tuh nanya lagi tuh. Yo. Lewat chat apa langsung, Lan? Chat, di chat. Itu mic-nya siapa yang buat? Berarti mending buat NPWP atau enggak, Cen? Waduh, kekeh ya. Itu harus bagian sesi pajak yang menjawab. Kalau nggak nanti jadi bisa salah ranahnya. Betul, sebetulnya bukan ini ya. Karena untuk di kemudian hari lebih aman buat sekarang atau nanti NPWP-nya. Mangga tuh Feni sama Rohadi. Ada nih di sini 2. Nanti nggak tahu gue juga. Nebeng sebentar Krista, coba WhatsApp-nya dibaca. Soalnya bisa dua-duanya sebenarnya. Mau bikin NPWP monggo, ya kan? Kalau nggak bikin juga nggak apa-apa, dibilang dan memang belum berpenghasilan. Kalau dibikinin NPWP dari mana? Dari hibah, dari ortunya. Ya bisa dua-duanya, monggo aja. Cuman tapi kalau bikinnya nanti ya, apa nanti kena pajaknya gede? Kan ini dong, sebetulnya asetnya udah kan, udah ada. Dan sebetulnya kalau misalnya memang dibikininnya nanti, berarti kan dari SPT yang ortunya jangan sampai lepas ya, itu tetap ada gitu kan. Jadi masukin ke SPT ortu? Ya, sementara kalau memang hibahan ya begitu, jangan dilepas dulu. Karena takutnya ya memang si anaknya kan belum punya NPWP, belum punya SPT sendiri gitu. Oke deh. Thank you, Jen. Tuh nggak tahu tuh pendapatnya Bapak Rohadi. Pak Rohadi, ada nggak? Nggak ada ya? Atau lagi pengen tutup kamera aja dia? Pengen sesi sendiri nih. Lagi. Kayaknya.
Lagi itu kayaknya dia lagi bari meeting yang lain. Kayaknya. Nanti aja session berikutnya tukang pajak. Ya, seru tuh sesi berikutnya kalau pajak. Iya tuh. Ada ini nih, ada Feni sama Rohadi kan? Ini gua stop recording dulu aja ya. Tentang ini udah cukup kayaknya. Udah ya. Oke, makasih ya. Thank you, Chen. Oke, kita ngobrol